Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali ya dengan saya si Bang Teksir lagi. Bagaimana kabar sobat-sobat Teksir? Mudah-mudahan selalu baik-baik saja ya. Oke, di sini datang user bawa HP Asus Zenfone Max Pro M1 ya. Jadi kasusnya itu seperti yang sobat-sobat lihat tadi, dia restart terus menerus ya sobat-sobat semua. Nah itu bisa dilihat, jadi hidup Asus lalu restart lagi terus seperti itu, ndak berhenti-berhenti. Ketika saya tanyakan kronologi awalnya kenapa, ternyata HP ini itu bekas kena air embun es ya sobat-sobat semua. Jadi HP itu ditaruh di dekat gelas dan gelasnya itu ada embunnya, akhirnya terkena HP tersebut. Lama kelamaan selang beberapa jam maka HP otomatis langsung restart seperti itu. Katanya seperti itu kronologi awalnya. Jadi kalau kita sudah punya bahan kronologi awalnya, kita bisa menyimpulkan ini bukan di software ya sobat-sobat semua, karena kronologi awalnya kena air. Oke lah, agar tidak mengira-ngira, kita akan coba cek saja ya sobat-sobat semua bagaimana penampakannya dalamnya. Dan ternyata benar ya sobat-sobat semua, ada bekas bercak air ya. Dan itu mungkin udah terlalu lama karena kejadiannya pagi, ini diantar malam ya HP-nya, jadi sudah agak kering tapi masih ada bercak bekas air embun esnya. Nah itu bisa dilihat ya sobat-sobat semua. Sudah dipastikan jika menemui kasus seperti ini pasti ada komponen yang korosi yang menyebabkan short ya sobat-sobat semua. Oke, kita akan coba bersihkan dulu ya sisa-sisa air ini. Dan saya rasa air tersebut itu awalnya masuk ya ke PCB HP. Analisa sementara melihat tampilan ya dari restartnya itu seperti tombol on off itu ditekan terus menerus ya. Jadi sistem kerjanya seperti itu. Dan analisa sementara yang saya dapatkan dari feeling saya itu ada masalah di tombol on off. Jadi kita akan coba cek saja. Bisa jadi air itu mengendap di tombol on off, di fleksibelnya, baik di konektor ataupun di area lainnya, masih seputar fleksibel on off ya, atau fleksibel power on off. Nah ini sudah terbuka ya sobat-sobat semua. Kita akan cek di bagian baterai, karena bilang yang punya itu baterainya itu belum lama ganti ya. Saya rasa kalau baterai tidak ya, karena tampilan dari restartnya terus menerus dan kronologinya kena air. Dan tidak ada yang mencurigakan ya sobat-sobat semua untuk di baterainya. Tidak ada yang korosi di konektor, baik yang di PCB ataupun di fleksibel dari baterai tanamnya. Nah saya curiga di tombol on off nya ini. Dan ternyata benar ya sobat-sobat semua. Bentar ya, saya akan tunjukkan ya biang keladi dari penyebab restart terus menerus HP ini. Karena sistemnya itu seperti ditekan terus. Itu perhatikan baik-baik, jalur on off di bagian kiri nomor 1 dan 2 pinnya itu ada korosi bekas air ya. Nah itulah yang menyebabkan on off itu menekan terus menerus. Akhirnya HP ketika mau boot dia bermasalah karena on off nya ditekan terus menerus dan menyebabkan short ya. Nah itu korosi yang menyebabkan short. Feeling saya sih itu, karena dari awal saya analisa itu bisa jadi dari fleksibel on off nya, bisa korosi disebabkan oleh
endapan air tersebut ya. Ketika dicek benar ya, dan jalur nomor 1 dan 2 dari kiri itu adalah jalur tombol power key-nya atau tombol on off-nya. Nah, ini saya gunakan thinner ya sobat-sobat semua. Jadi untuk pembersih korosi ya di PCB HP itu gunakan thinner cap Cobra yang asli ya. Itu yang asli, itu satu botol kecil sampai 40.000. Itu untuk 2 tahun aja nggak habis itu. Nah, ini saya bersihkan juga ya di area konektor baterai tanamnya untuk meminimalisir ya agar tidak kerja 2 kali sekalian, karena ini emang bekas endapan air ya, air es lagi. Ini juga kameranya juga yang satunya enggak tahu kemana itu. Selanjutnya setelah diberi thinner, sobat-sobat semua gunakan tisu ya untuk membersihkan agar lebih rajin. Jadi thinnernya itu benar-benar kering. Untuk tisu, seorang teknisi itu tidak bisa dipisahkan ya sobat-sobat semua. Jadi tisu itu sangat penting sekali, belilah. Jangan pakai lap ya. Pakai tisu guys. Setelah dilap pakai tisu, ya biarkan ya kurang lebihnya 5 menit lah ya agar benar-benar kering. Selanjutnya, agar lebih mantap jiwa membahana, setelah diberikan thinner, maka di pin fleksibel on off, terus volume ya, pin-pinnya itu kita kerok ya sobat-sobat semua. Geopo bosone dikerok. Kita kerok dengan pinset. Nah, seperti ini. Itu agar lebih membahana ya bersihnya. Nah, jadi setiap pinnya itu kita kerok dengan ujung pinset agar benar-benar bekas korosi atau kotoran-kotoran yang menempel itu benar-benar hilang ya. Dirasa sudah bersih. Selanjutnya kita akan uji coba apakah benar feeling Bang Teksir itu benar-benar ke situ arahnya ya. Mengingat kasus-kasus kena air yang menyebabkan HP restart itu ya jarang ditemui ya. Biasanya ya mati mau. Dan ini kebetulan itu hanya restart saja ya. Nah, ini kita coba pasang ya sobat-sobat semua dengan trik dan metode otodidak ala Bang Teksir. Feeling sederhana, trik-trik sederhana ala Bang Teksir, apakah benar work it atau enggak ya feelingnya, kena atau enggak feelingnya, kan seperti itu. Oke, sekarang kita coba hidupkan ya sobat-sobat semua. Kita tunggu. Nah, hidup ya. Coba. Oke, sekarang kita akan tunggu ya apakah masih restart atau enggak. Kalau masih restart ada short line ya. Kita tunggu. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Ternyata benar ya sobat-sobat semua. Biang keladi dari yang menyebabkan HP ini restart terus-menerus itu terjadi korosi di pin fleksibel on off ya. Ini sudah masuk ke tampilan Genfone, itu tandanya sudah menerima dengan baik ya programnya. Oke, mantap jiwa membahana ya. Jadi saya selalu mengingatkan kepada pemula, jika melakukan atau ingin mengeksekusi HP itu tanyakan dulu kronologinya. Kalau sampean nggak tanyakan kronologinya, nanti itu mbok anggap software. HP bukan software di flash ya. Kalau nanti firmware-nya bener lah, kalau ndak mati malah tombok kan. Jadi saya selalu mengingatkan, tanyakan kronologinya. Jika kronologinya itu tiba-tiba mati, nggak ada angin, nggak ada hujan, nah ya bisa jadi di software. Kan ini kronologi awalnya itu kena air, berarti nggak jauh-jauh dari hardware, pasti di hardware. Bisa jadi terjadi korosi dan lain sebagainya. Jadi pahami dulu kronologi awalnya ya. Nah, itu tombolnya juga sudah berfungsi dengan baik. Dan tentunya siap untuk jadi nota ya sobat-sobat semua. Nah, itu tadi
trik-trik sederhana ya dari Bang Teksir. Oke, sebelum konten ini ditutup, kita akan coba cas ya, apakah ada problem atau enggak. Oh, aman ya, aman membahana, berarti baterai juga aman ya. Jadi fix permasalahannya tadi itu korosi di bagian pin 1 dan 2 yang menuju jalur power key-nya ya. Nah, itu tadi trik-trik sederhana, analisa-analisa sederhana agar pemula itu tidak salah eksekusi. Selalu tanyakan kronologi awalnya kenapa. Itu wajib ya untuk kita ketahui sebagai seorang teknisi agar kita menganalisa itu benar-benar menuju ke pokok eksekusinya. Jangan sampai salah paham hardware, nanti yang dieksekusi software. Nah, akhirnya kan nanti tidak akan berjalan dengan baik ya. Nah, mungkin itu saja ya sobat-sobat semua. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dijadikan referensi untuk menambah pengetahuan baru ya. Tetap semangat untuk pemula. Sampai berjumpa lagi di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.